Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Yang saya muliakan para alim, para sepuh, mobil khusus, ibu-ibu pengajian Masjid Al-Hidayah yang senantiasa saya muliakan dan saya hormati. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang keindahan agama yang kita cintai, yaitu agama Islam. Dalam surat Al-Anbiya ayat 107, Allah telah berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tiadalah kami utus engkau wahai Muhammad kecuali hanya sebagai rahmat bagi alam semesta. Dengan kata lain, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dengan membawa ajaran yang kita sebut dengan istilah Islam itu adalah sebagai rahmat bagi alam semesta. Yang perlu kita garis bawahi adalah sebagai rahmat bagi alam semesta, bukan rahmat bagi hanya orang muslimin saja. Ibu-ibu yang saya muliakan dan sangat saya cintai dan hormati, sebuah perbedaan kita jumpai dalam Islam, banyak sekali perbedaan. Bahkan bukan hanya dalam Islam, tetapi dalam kehidupan kita sekarang ini, dalam kehidupan kita yang nyata ini, kita senantiasa melihat sebuah perbedaan. Ada laki-laki, ada perempuan, ada malam, ada siang, ada perbedaan, ada suku, ada bangsa yang senantiasa berbeda-beda. Ini adalah sebuah keniscayaan, atau dalam bahasa agama biasa disebut dengan istilah sunnatullah. Hal ini bisa kita lihat dalam firman Allah. Dalam firman Allah yang berbunyi, "Ya ayyuhalladzina amanu atii'ullaha wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Dzalika khairun wa ahsanu ta'wila." Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya, dan taatlah kepada pemerintah atau ulil amri di antara kalian. Kemudian jika terjadi berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah atau kepada Al-Quran dan Rasulnya atau Sunnah. Dan jika kamu benar-benar iman kepada Allah kemudian dan hari akhir, kemudian yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Ibu-ibu yang sangat saya muliakan, jadi perbedaan merupakan sebuah keniscayaan, tetapi yang terpenting adalah bagaimana kita menghadapi sebuah perbedaan. Kita sering dihadapkan dengan perbedaan-perbedaan, bahkan dalam agama sekalipun. Ada perbedaan pendapat, ada imam madzhabul arba'ah yang sedang kita ketahui. Tetapi di sisi lain ada juga yang perbedaan itu yang mengarah kepada sebuah pertentangan dan sekaligus perpecahan. Nah, hal ini sangatlah bahaya sekali, ibu-ibu. Bahaya terhadap agama, bahaya terhadap pemeluk agama, bahkan bahaya terhadap negara yang kita cintai. Bahaya terhadap agama yang datang dari pembelanya menggunakan cara-cara yang menyimpang, itu lebih besar, lebih dahsyat bahayanya dibanding daripada yang akan datang dari pencelanya. Jadi bahaya yang datang dari pemeluk agama itu lebih berdampak besar, lebih dahsyat dampaknya dibanding dengan bahaya yang datang dari pencelanya. Kalau bahaya yang datang dari agama-agama lain,
yang tentu itu sangat berbeda, maka itu akan sama jelas sekali kita lihat, tampak sekali kita lihat. Tetapi bahaya yang datang dari pemeluk agama yang sama dengan mengedepankan egonya, fanatisme buta, kemudian pendapat yang membenarkan pendapatnya sendiri, menyalahkan orang lain, menyesatkan, mengkafirkan dan lain sebagainya, itu justru lebih dahsyat bahayanya dibanding dari ancaman-ancaman agama-agama yang lain. Nah, ini perkataan Imam Ghazali Hujjatul Islam, ya, Abu Hamid Al-Ghazali At-Tusi, ya. Beliau berkata, "Darurus syar'i mimman yansuruhu la bi tariqihi aktsaru min darurihi mimman yata'anu fihi." Ya. Dalam yang artinya bahaya terhadap agama yang datang dari para pembelanya yang menggunakan cara-cara yang menyimpang lebih besar, lebih dahsyat daripada bahaya-bahaya yang datang dari para pencelanya yang memakai cara-cara yang benar. Ini pendapat perkataan Imam Ghazali. Karena itu ibu-ibu yang saya muliakan, yang saya hormati, kita tentunya akan mengingat, ya, sebuah tonggak yang telah ditorehkan oleh para ulama besar kita, ya, yaitu yang pertama adalah tawasud, bagaimana kita bersikap moderat, ya. Kemudian yang kedua adalah tawazun, ya, seimbang, ya, penyeimbang. Kemudian yang ketiga adalah iktidal, adil, tegak lurus. Kemudian yang keempat adalah tasamuh, toleran. Kemudian yang kelima adalah amar ma'ruf nahi munkar, tentunya dengan bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Ibu-ibu yang saya muliakan, ya, jadi yang perlu kita garis bawahi adalah semua yang berbeda baik dalam agama sekalipun itu adalah keniscayaan. Tetapi selama syahadatnya sama, selama nabinya sama, selama Al-Qur'annya sama, ya, maka mereka adalah saudara kita yang tentunya harus kita jaga persatuannya. Kemudian jika terjadi perbedaan, maka perbedaan itu tentu tidak lantas menjadikan kita harus bercerai-berai, tetapi perbedaan itu adalah kita ambil hikmahnya, sebagaimana yang banyak kita ketahui bahwasanya perbedaan adalah rahmat bagi kita semua. Tentunya ini tidak perbedaan yang bukan dari dasar Islam itu sendiri, tetapi adalah perbedaan yang bersifat furu'iyah. Ini adalah sebuah rahmat bagi kita semua. Kalau kita contohkan, ibu-ibu, ya, ada sebuah contoh yang menarik, ya, di mana Imam Syafi'i mengatakan, berpendapat bahwa ketika kita bersentuhan, ya, kita bersentuhan dengan istri kita, ya, itu adalah batal hukumnya wudunya. Ini tentunya akan sangat bagus kita terapkan di sini di Indonesia atau dalam keadaan-keadaan normal. Tetapi ada pendapat lain bahwasanya bersentuhan tidak membatalkan wudu. Ini akan juga bagus kita lakukan ketika berada di tempat-tempat yang tidak mungkin kita bisa menghindari persentuhan itu, yaitu di seperti di Mekah, Al-Mukarramah dan sebagainya. Jadi ada baiknya kita mempelajari mazhab-mazhab yang berbeda, kemudian kita bisa menggunakannya dalam tingkatan-tingkatan tertentu atau kondisi-kondisi tertentu. Tentunya tidak dalam keadaan talfik atau mengumpulkan yang ringan-ringan pendapat, tetapi kemudian membuang yang berat-berat, kita ngambil yang mudah-mudah saja, bukan seperti itu, tetapi harus dalam satu qadhiyah atau dalam satu jenis ibadah yang kita lakukan. Ini semua harus satu qadhiyah atau satu tema. Kalau kita wudunya menggunakan Imam Syafi'i, maka semua yang berkaitan dengan wudu harus menggunakan Imam Syafi'i. Tidak boleh kita menggunakan Imam Syafi'i cara wudunya, kemudian batalnya menggunakan imam selainnya, karena itu nanti akan mengambil yang murah atau yang mudah atau yang ringan-ringan. Itu namanya talfik dan itu dilarang. Ibu-ibu yang saya hormati, tentunya itu sedikit gambaran tentang perbedaan, ya, karena begitu indahnya perbedaan. Kalau boleh saya contohkan adalah perbedaan bunga yang ada di taman akan semakin indah jika kita menyadarinya. Maka tidak usah kita
kemudian menjadikan sebuah perbedaan itu untuk perceraian. Karena apa? Karena sesungguhnya perbedaan adalah rahmah. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan Islam dalam hal ini mengakomodir sebuah perbedaan selama perbedaan itu tidak pada hal-hal yang bersifat qot'i atau yang bersifat prinsip dalam agama. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, saya akhiri, dan semoga berkah bagi kita semua, terutama bagi para ibu-ibu dan para umat Islam. Demikian saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.